Bapak Ibu, 12.20 sudah tipis ya, sudah menjadi tipis ya. Karena biar kita juga bisa makan siang dan puas di rumahnya nanti. Jauh. Ini dia outletnya. Banyak sih orang yang tetap mau berfoto di ke beberapa destinasi, ada 3 destinasi utama yang akan kita kunjungi. Yang pertama adalah Arc de Triomphe. Arc de Triomphe itu adalah monumen yang kemarin kita lewati ya. Kalau di Indonesia itu ada replikanya Gumul yang ada di Kediri itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah Louvre Bapak Ibu. Nah di Arc de Hai guys, welcome back to my channel. Yuk kita lanjutin perjalanan di Paris, Prancis. Pagi ini rombongan sudah bersiap di dalam bus untuk menuju ke Arc de Triomphe. Sang pemandu sudah memberikan beberapa informasi penting mengenai bangunan bersejarah itu. Tapi sebelumnya kami sempat melewati stadion PSG, yaitu Parc des Princes atau dalam bahasa Prancis berarti Taman Para Pangeran, yang merupakan kandang PSG di Ligue 1 dan kompetisi Eropa. Karena kan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke museum loh, konon katanya ada yang suka sama apa ya, bisa dibilang penggemar dari karya seni, dia menulis butuh waktu sekitar. Lanjut lagi, saya pun melihat ada banyak sekali sebaran kafe-kafe di Paris ini. Iya, memang Paris dikenal dengan budaya kafe yang kaya dan beragam. Menawarkan berbagai pilihan mulai dari tempat bersejarah hingga kedai kopi modern. Sejak abad ke-17, kafe di Paris menjadi pusat kehidupan sosial, politik, dan intelektual. Tokoh-tokoh seperti Voltaire, Rousseau, dan Sartre dulu berdiskusi di kafe. Makanya gak heran, kafe hingga kini menjadi tempat untuk berbincang santai, berdiskusi ide, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Orang Paris dikenal menikmati hidup dengan cara yang lambat dan penuh penghayatan. Duduk di teras kafe sambil menyeruput espresso atau segelas anggur, mengamati lalu lalang orang adalah bentuk menikmati momen yang dikenal dengan nama flâner. "25 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di Arc de Triomphe. Inilah salah satu monumen paling terkenal di Paris sebagai simbol kejayaan bangsa Prancis. Awalnya, Kaisar Napoleon Bonaparte memerintahkan pembangunan Arc de Triomphe untuk menghormati tentara Prancis yang bertempur dan gugur demi negara, terutama dalam Perang Revolusi Prancis dan Perang Napoleon. Perintah pembangunan muncul pada tahun 1806 dengan arsitek awal Jean Calgren. Peletakan batu pertama dilaksanakan tepat pada ulang tahun Napoleon, yaitu 15 Agustus 1806. Namun pembangunannya sempat dihentikan beberapa kali lantaran adanya kekalahan Napoleon dan jatuhnya Kekaisaran Prancis. Namun pembangunan dilanjutkan kembali pada masa awal pemerintahan Raja Louis Philippe dan selesai pada tahun 1836 di bawah pengawasan arsitek Jean-Nicolas Huyot dengan beberapa penyesuaian desain. Terdapat ukiran besar yang menggambarkan pertempuran dan kemenangan Prancis. Salah satu yang terkenal adalah La Marseillaise, karya François Rude yang menggambarkan semangat revolusioner. Tahun 1921, setelah Perang Dunia ke-1, sebuah makam prajurit tak dikenal ditempatkan di bawah lengkungan utama, dan sejak tahun 1923 ada api abadi yang dinyalakan setiap malam untuk menghormati semua tentara yang gugur tanpa nama. Oke guys, sekarang saya udah sampai di salah satu landmark yang ada di kota Paris, Champs-Élysées.
Di depan udah ada Arc de Triomphe juga, di situ adalah monumen yang sangat-sangat terkenal di Paris, Prancis ini. Ya, yang sangat erat kaitannya sama Napoleon Bonaparte atau Napoleon Bonaparte. Dan sekarang saya akan menjelajahi Champs-Élysées dengan berbagai butik-butik ternama gitu ya. Dan kita akan lihat suasananya yang ada di sini. Let's go. Masih tetap sama, ada Ibu Menteri ya, ada Ibu pejabat semua di sini. Say hi dong, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Menteri nonton Elvi. Oke, ayo kita muter-muter yuk. Kita mau lihat Elvi. Iya, lihat aja. Champs-Élysées di sini ya, teman-teman. Champs-Élysées. Oke. Nah di belakang itu kamu bisa lihat ada beberapa butik-butik ternama gitu ya. Di sini ada LV yang paling besar, ada juga Dior. Tapi mungkin aktifnya agak-agak siang nanti. Ini sekitar jam 9:30. Nanti kita akan lihat suasananya semakin siang akan semakin ramai dan kamu bisa menjadikan tempat ini salah satu referensi liburan kamu semua. Oke? Oke. Yang saya sukai dari jalan-jalan di Paris, Prancis ini adalah bangunan-bangunan mereka ya. Gedung-gedungnya itu tuh punya ciri khas dempet-dempetan tapi mewah gitu guys. Apalagi kalau misalnya kamu nemuin bangunannya itu yang masih tua, bukan yang udah modern. Nah itu sangat terasa kental sekali guys. Prancis di masa lalu gitu, Paris di masa lalu. Ini Champs-Élysées, akhirnya saya bisa menjelajahi karena dulu waktu pertama kali saya datang ke sini, saya belum sempat menjelajahi jalanan utama yang jadi landmarknya Paris, Prancis ini guys. Oke, udaranya juga dingin banget, jadi kamu pastiin kalau datang di bulan-bulan Mei itu sekitar 15 derajat Celcius. Dan di sini teman-teman semua outfitnya biasanya cukup tebal. Tapi karena mungkin yang warga-warga lokalnya udah biasa, biasanya mereka tetap pede untuk menggunakan rok pendek gitu. Nah, itu ada Saint Laurent, Yves Saint Laurent, bacanya begitu katanya. Di sebelah sana kita bisa lihat bangunan yang tinggi ya, bangunan-bangunan tinggi. Dan saya paling suka kalau misalnya dia mendekati pemukiman warga, bangunannya itu tuh di balkon-balkonnya ada banyak sekali bunga warna-warni gitu guys. Oke. Trotoarnya sangat-sangat lebar, nyaman digunakan, bersih. Ini ada outlet Moncler, ada Hugo Boss. Oke, by the way, untuk jalan-jalan di kota Paris ini kamu tetap harus waspada banget sama pencopet gitu ya, karena meskipun ini negara maju tapi tingkat kriminalitas dari para pencopet itu sangat tinggi. Jadi kamu bisa lihat ini saya meletakkan ranselnya di depan karena pickpocket di sini tuh udah sindikatnya udah banyak ya. Jadi dan penampilan mereka tuh biasanya penampilannya necis dan kita jadi nggak tahu apakah ini orang yang warga biasa atau pencopet gitu karena nggak kelihatan. Di depan udah ada outlet Louis Vuitton dan ini unik ya gedungnya, kalau bisa lihat dia kayak menggambarkan simbol LV. Masih belum buka kayaknya guys, tapi nggak apa-apa, kita coba lihat dari luar. Bagus kan guys. Oke. Nah ini Louis Vuitton terbesar, termewah di Paris. Ini dia Louis Vuitton. By the way, kemarin kita sempat ramai di salah satu
media sosial yang mengatakan bahwa ya adalah perang antara Amerika Serikat dan juga China, perang dagang ya maksudnya. Dan beberapa pengusaha dari Tionghoa itu menyatakan bahwa banyak produk-produk dari merek-merek yang mewah itu asalnya yang menyuplai, yang membuat adalah dari Tionghoa. Tapi pihak dari yang merek-merek brandednya itu tuh tetap mengklaim bahwa sepenuhnya produk-produk mereka itu diproduksi oleh mereka sendiri. Jauh. Ini dia outletnya. Banyak sih orang yang tetap mau berfoto di depan salah satu merek yang paling cukup disegani gitu ya, karena produknya dianggap prestis gitu, mewah. Oke. Dan kayaknya kita nggak masuk ke dalam ya. Kita nggak masuk ya, Bu? Iya. Di Champs-Élysées itu kamu bisa membeli beberapa souvenir khas Paris. Di pinggir-pinggirannya ada banyak souvenir gitu. Terus ada juga kafe-kafe mahal kayak gini, kafe-kafe eksklusif, dan menikmati bentuk bangunan yang unik-unik. Kalau saya tipikalnya suka yang seperti ini sih, liburannya lihat bangunan unik, sejarah, sama kuliner sih kalau ada. Yang pecinta belanja di sini bisa jadi salah satu surga kamu juga, dan pastinya kalau belanja di Paris dia ada fasilitas tax refund, jadi kayak semacam diskon lagi ya di akhir. Misalnya kamu balik ke tanah air, kamu bisa ngeklaim tax refund tersebut. Champs-Élysées terletak di jantung kota Paris. Dalam mitologi Yunani, nama Champs-Élysées artinya tempat peristirahatan orang-orang suci dan pahlawan setelah mati. Namun nama ini menggambarkan keindahan dan keagungan jalan ini. Jalan ini awalnya memiliki deretan pohon yang dinamakan Grand Cours. Namun, Champs-Élysées mengalami transformasi besar pada abad ke-18 dan 19, yaitu di masa pemerintahan Louis XVI. Jalan ini ditata ulang dan mulai menjadi tempat berkumpulnya warga Paris kelas atas. Pada tahun 1830-an, pemerintah Paris menjadikan Champs-Élysées sebagai jalan publik modern dan menambah penerangan gas, trotoar, dan taman. Dari abad ke-19 hingga kini, Champs-Élysées berkembang menjadi simbol kemewahan dan prestis yang dikelilingi oleh butik mewah, bioskop, teater, restoran, dan bangunan elegan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Paris merancang proyek Green Champs-Élysées untuk mengurangi kendaraan dan memperluas ruang hijau dan menjadikannya lebih ramah lingkungan dan lebih ramah bagi pejalan kaki.
Musée du Louvre adalah museum seni terbesar dan paling terkenal di Paris, Prancis, dan objek wisata terkenal di dunia. Tadi dia bilang di pintu masuk tadi. Musée du Louvre menampilkan karya seni dan artefak dari berbagai peradaban di dunia, mulai dari zaman kuno hingga abad ke-19. Oke guys, setelah tadi kita jalan-jalan di Champs-Élysées, sekarang kita ada di Museum du Louvre atau Musée du Louvre. Ini juga salah satu ikon wisata di Paris, Prancis. Nah, sebenarnya dia tempatnya tuh sangat-sangat luas ya. Konon nih kalau kata pemandu saya itu dia pernah punya pengalaman, bukan pengalaman sih, artinya dia menginfokan untuk bisa mengelilingi semua seisi dari Museum du Louvre ini itu membutuhkan waktu sekitar 29 hari aja. Gila nggak? 29 hari guys. Wow. Nah itu prisma segitiga yang sangat terkenal ya, dan selalu menjadi tempat foto-foto. Ini sekarang lagi kelihatan sangat ramai. Nanti kita juga akan berfoto-foto di sana. Dan di Museum du Louvre ini ada salah satu lukisan yang sangat terkenal, yaitu lukisan dari Mona Lisa. Dan tetap sekali lagi guys, harus hati-hati ya, karena di sini banyak sekali pencopet. Jadi kamu tetap harus memperhatikan barang bawaan kamu ya guys. Tuh lagi banyak banget. Hai, ada Mama Belina di sini. Halo. Nanti kita akan foto-foto di sana, dan ini juga merupakan salah satu spot syuting untuk film Da Vinci Code. Ada yang manggil Da Vinci Code. Yuk kita ikutin guide kita ya. Let's go. Letaknya di tepi Sungai Seine di jantung kota Paris. Dengan lebih dari 480.000 karya seni dan sekitar 35.000 diantaranya dipamerkan secara permanen. Bangunan prisma kaca yang terkenal di Musée du Louvre bernama Piramid du Louvre. Dengan tinggi sekitar 21,6 meter, memiliki 673 panel kaca. Fungsi utamanya sebagai pintu masuk ke dalam kompleks Museum Louvre. Oke guys, nih kamu lihat secara detail bangunannya itu sangat cantik ya, ada patung-patung, ukiran-ukiran gitu, dan yang jelas di dalam sini tuh ada banyak sekali dokumentasi tentang sejarah Prancis, termasuk salah satunya adalah lukisan dari Leonardo da Vinci, yaitu Mona Lisa. Nah, ini dia guys, Musée du Louvre. Oke, sebenarnya ini udah kali kedua saya datang ke sini. Waktu itu bisa sampai masuk sih, tapi untuk sekarang kita hanya mampir di halaman luarnya aja. Karena memang guys, pengunjung yang datang sini itu sangat banyak. Bahkan untuk bisa melihat lukisan Mona Lisa itu aja kita harus mengantri sekitar 4-5 jam. Jadi ya sangat lama.
Awalnya pembangunan Prisma ini menjadi kontroversi karena dianggap tidak cocok dengan bangunan klasik Louvre. Namun lagi-lagi setelah berdiri malah menjadi simbol ikonik yang dicintai warga Paris. Kamu bisa lihat jumlah pengunjung yang datang ke Musée du Louvre ini ya, dari berbagai negara. Mereka datang untuk bisa melihat langsung kemegahan bangunan dari Musée du Louvre. Dan pastinya mereka ingin sekali mengetahui apa saja sejarah dari negara Prancis. Cuma aku kagum banget sih guys sama ininya, arsitektur bangunannya. Complicated, sophisticated, keren. Bangunan klasik Musée du Louvre adalah bagian dari istana kerajaan kuno yang memiliki gaya arsitektur klasik Prancis. Dibangun dan dikembangkan dari abad 12 hingga ke-19. Awalnya merupakan benteng abad pertengahan yang dibangun oleh Raja Philippe Auguste pada tahun 1190 untuk melindungi kota Paris. Pada abad ke-16, Raja François I mengubahnya menjadi istana kerajaan bergaya Renaissance yang kemudian diperluas oleh raja-raja berikutnya. Bagian dari kompleks Musée du Louvre ini merupakan fasad klasik dari Istana Louvre atau Palais de Louvre. Gaya arsitekturnya menunjukkan pengaruh Renaissance dan klasikisme Prancis yang menjadi ciri khas istana kerajaan Eropa. Selama Revolusi Prancis, Louvre diubah menjadi museum publik nasional dan resmi dibuka pada 10 Agustus 1793. Pada masa Napoleon dan Napoleon III, bangunan diperluas dan ditambahkan dekorasi neoklasik serta patung-patung yang tampak di atas jendela. Oh ya guys, area sekitar Musée du Louvre kerap dijadikan tempat nongkrong oleh warga Paris. Banyak warga lokal yang makan siang di tangga-tangga sekitar, terutama karyawan kantor atau mahasiswa. Selain itu, terdapat taman luas di depan Louvre yang menjadi lokasi favorit warga untuk membaca buku, berjemur, dan mengobrol. Bahkan banyak tersedia kursi yang bisa digunakan secara gratis untuk menikmati suasana. Oke guys, segitu dulu video saya kali ini. Tetap ikuti perjalanan saya di Eropa berikutnya ya. Pasti seru. See ya!